Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita melihat bahwa lagi-lagi video Gus Miftah kembali viral ya. Dan tidak lagi berlama-lama teman-teman, saya akan coba membagikannya kepada kita semua di kesempatan siang hari ini ya. Dan kita akan lihat saja di sini, ini dia videonya. Ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Karena kalau Abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke ya, dan kita sudah melihat bagaimana video tadi. Yang ini saya dapatkan dari akun Instagramnya Mas Permadi Arya, dan saya akan membacakan sebuah caption yang diberikan oleh Mas Permadi Arya di sini, dan tentunya beberapa komentar yang ada di postingannya Mas Permadi Arya ini ya. Saya akan bacakan. Bentar-bentar, ini gimana ya konsepnya? Hayo, lu yang kemarin ikut membuli bakal masuk neraka. Untung aku nggak ikutan membuli ya guys. Oke, teman-teman, kita kan masih ingat ya beberapa waktu yang lalu ketika ada sebuah video yang dimana di video tersebut seolah-olah Gus Miftah ini melakukan penghinaan terhadap seorang yang adalah penjual es teh begitu ya. Dan akhirnya pada saat itu memang video itu menjadi viral gitu ya kan, sampai pada akhirnya Gus Miftah yang awalnya juga adalah seorang pejabat negara seperti itu ya, dan akhirnya mengundurkan diri ya. Dia menyampaikan pernyataan mengundurkan diri dari utusan kepresidenan seperti itu ya, utusan khusus presiden. Dan lagi-lagi inilah yang membuat kita menjadi agak aneh saja, kok malah lagi-lagi ada video yang sepertinya membuat banyak juga netizen menjadi ketawa juga ya dengan video yang tadi barusan kita dengarkan teman-teman. Dan di sini banyak komentar-komentar yang ada dan saya akan bacakan kepada kita. Yang pertama sekali ada dari Yusak Pemarah ya. Dia kutip sebuah nats firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 5. Ini adalah terjemahan baru, saya akan bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Oke ya. Jadi memang kita diajarkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu bahwa berdoa itu tidak harus dilihat oleh orang yang lain teman-teman ya. Jadi kita justru diajarkan kalau kita mau berdoa itu kita masuk ke kamar dan menutup pintu kamar itu lalu kita berdoa kepada Tuhan. Artinya ya doa itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita ya. Artinya ada sesuatu yang spesial ya, ada keintiman kita dengan Tuhan kita ya, sehingga apa yang menjadi pergumulan kita ya kan, apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan kita sampaikan secara pribadi ya, secara private seperti itu ya kan. Oke, lalu kemudian ada komentar dari J-Strip ya. Kekristenan sejati adalah mereka yang mengerti siapa itu Yesus Kristus, mengakui Isa sebagai anak Allah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan mencintai Tunggal yang akan menyelamatkanmu dari kematian kekal di neraka dan hidup mengikuti perintah firman-Nya. Selamatkanlah dirimu dari ajaran dunia yang membawamu kepada kematian dan datanglah kepada Kristus sang pemberi hidup yang kekal ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lalu ada juga komentar dari Elandi Sirait ya. Aduh ya Tuhan, kok unik ya. Maksudnya yang unik itu kan doanya gitu loh ya kan, karena dia yang jelas-jelas ngehina gitu kan, itu penilaian netizen, tapi kemudian malah
dia yang berdoa seperti itu, seakan-akan dia tidak melakukan penghinaan gitu ya kan. Dan itulah yang disampaikan oleh Ellen DC Wright ini ya. Ada juga komentar dari Yuel de Blanc ya, nangisnya kurang menghayati toh, air matanya nggak keluar nih. Memang ada-ada aja ini netizen ya teman-teman ya. Ada komentar dari Lius 0524 ya, yang khilaf dia, kenapa dilempar ke netizen khilafnya? Betul ya. Ya itulah ya Gus Miftah teman-teman, dan saya pikir ya dia seorang insan, pastinya juga mempunyai khilaf ya. Tetapi ya harusnya khilafnya itu ya diakui begitu loh, jangan melempar ke orang lain gitu ya. Mungkin itu maksud daripada Lius ini ya. Oke, lalu berikutnya dari Yong Edal ya, kasihan abang-abang yang di belakang jadi ingat-ingatan. Oke, lalu berikutnya ada dari Velga 12. Mendingan doakan diri sendiri dulu agar lebih baik daripada sibuk mendoakan orang lain. Oke, itu lebih penting saya pikir ya. Karena ketika kita tahu bahwa kita mempunyai kelemahan, keterbatasan, kekurangan, lebih baik kita berdoa, Tuhan ya lengkapi saya gitu loh, sempurnakan saya, karena saya tahu banyak kelemahan dan kekurangan saya seperti itu ya. Mungkin itu maksud artinya ya, jangan hanya bisa mengoreksi diri orang lain, tetapi kita malah tidak bisa mengoreksi diri sendiri ya. Itu mungkin maksud daripada Velga ini, dan itu bagus ya. Ada dari Andiona Lukas ya, kok saya juga bingung jadinya. Ya benar-benar ya, jadi banyak yang bingung dengan doa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini, seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya dari Aline Laksmi ya, buset jadi jalan gue masuk neraka serem bertaruh. Dari Rata 9 Hijau, nggak apa-apa Pak, saya rela nambah dosa buat ngehujat lu. Aduh, iya memang kita lihat bahwasanya setelah itu kejadian ada video viral ya, Gus Miftah kayak menghina sih teman-teman ya. Ya mudah-mudahan bukan sengaja menghina sih, kayak menghina si penjual ST, dan akhirnya banyak orang yang menghujat ya, yang memberikan komentar-komentar pedas gitu ya. Dan itu wajar-wajar aja sih ya. Saya pikir ya seperti itu sih ya. Lalu berikutnya dari Sintarani, oke potong, kira teretake lagi abis break ya. Begitulah kata sutradaranya kira-kira. Kayak film aja gitu ya. Oke, lalu berikutnya kita akan coba melihat saja komentar dari, oke sebentar teman-temanku, sebentar kita akan coba lihat saja. Nah ini dari Wulan Panalai ya, kau yang mulai Gus dan kau yang mengakhiri juga Gus. Saya pikir tadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah itu dia. Dari Zilvia Hadi ya, apa salahnya tuh? Ya kan, lalu dari Pandana ini, yang salah siapa sih sebenarnya? Yang salah pastinya yang menghina. Yang menghina siapa sekarang? Ada nggak yang mengaku? Ada nggak yang sadar? Nah kalau ada berarti dia dong, ya kan? Kalau nggak ada ya udahlah. Dari Trisya Haan ya, doanya baik kok, hanya saja doanya di depan umum. Alangkah baiknya doa seperti itu di dalam ruangan pribadi, biar hanya Tuhan dan hambanya yang mendengar. Ya mungkin saya setuju sih teman-teman. Artinya doa-doa seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Miftah itu kayaknya nggak harus didengar sama orang lain deh sepertinya. Kalau mungkin doa-doa yang lain seperti mendoakan pemerintah ya kan, agar mereka diberikan kekuatan, mendoakan bangsa kita, itu saya pikir bolehlah didoakan di tempat umum. Tapi seperti doa-doa yang tadi disampaikan oleh Gus Miftah, kayaknya lebih baik kita doakan secara tertutup saja gitu lah. Itu sih menurut saya teman-temannya. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh TRC Han ini. Oke teman-teman, saya pikir itu saja dulu ya yang bisa saya bagikan kepada kita semua berkesempatan ini. Dan teman-teman silahkan berikan komentarnya mengenai apa video yang tadi barusan kita sudah saksikan bersama. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi.